Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 akan mempresentasikan tentang praktikum panas lebur dan panas penguapan air. Perkenalkan, nama saya Rio Gusman Istanto, N6002131. Saya Muhammad Guntur Dewa Mastra, NIM D6132. Saya Intan Wahyu Ardiana, NIM D600210133. Saya Nur Rahmawati, NIM D600210134. Tujuan praktikum 1. Menentukan kapasitas panas yang dibutuhkan untuk meleburkan suatu es dan panas yang dibutuhkan untuk merubah fase cair menjadi uap. 2. Memahami faktor apa saja yang mempengaruhi siklus perubahan zat cair. 3. Melakukan analisis dan memberikan kesimpulan sesuai dengan percobaan dan perhitungan kelompok tersebut. Lalu selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi alat dan bahan yang ada di bawah ini. Yang pertama ada kalorimeter dengan kawat pemanas. Fungsinya, kalorimeter adalah alat untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat pada suatu perubahan atau reaksi kimia. Proses dalam kalorimeter berlangsung secara adiabatik, yaitu tidak ada kalori yang keluar atau masuk dari kalorimeter. Proses pengukuran jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia dalam suatu eksperimen. Lalu selanjutnya ada neraca Ohaus, yaitu fungsinya untuk mengukur massa logam atau benda yang dipakai untuk praktik di laboratorium. Beban kapasitas maksimal yang dapat ditimbang menggunakan neraca ini yaitu sebesar 311 gram. Tentunya hasil pengukuran neraca ini sangat terpercaya karena ketelitiannya yang sangat detail, yaitu 0,01 gram. Untuk yang selanjutnya, alat dan bahan yaitu neraca digital dan termometer raksa. Neraca digital merupakan perangkat pengukuran yang digunakan untuk mengukur berat atau massa atau zat penggunaan yang lebih mudah. Sedangkan dalam gelas adalah termometer yang dibuat dari air raksa yang ditempatkan pada suatu tabung kaca. Standar dan kalibrasi pada tabung membuat temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam gelas, bervariasi sesuai suhu. Termometer infrared merupakan alat ukur untuk mendeteksi suhu dengan cepat dan tepat dan akurat. Sedangkan voltmeter dan ampermeter sendiri memiliki fungsi untuk mengukur kuat arus listrik dan mengukur besarnya tegangan listrik. Kemudian stopwatch. Stopwatch ini berfungsi untuk mengukur durasi waktu yang diperlukan untuk memanaskan zat cair tersebut. Kemudian pemanas. Pemanas ini berfungsi untuk memanaskan baja pemanas yang telah diisi oleh zat tersebut. Kemudian baja pemanas ini berfungsi hanya sebagai wadah zat yang akan dipanaskan menggunakan pemanas. Kalor. Kalor merupakan materi fisika yang mudah ditemukan dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya memasak ataupun mengeringkan pakaian. Kemudian panas dan kalor adalah hal yang berbeda.
Pengertian dari kalor sendiri adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu, dan satuan untuk kalor adalah joule. Sedangkan pengertian panas itu sendiri adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda dengan suhu tertentu. Suhu dan kalor merupakan hal yang berbeda juga. Suhu adalah ukuran derajat suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu seluruh benda menjadi 1 derajat, sedangkan kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat setiap 1 kg zat. Kalor laten. Pengertian dari kalor laten ialah kalor yang dibutuhkan untuk merubah suatu satuan massa zat dari suatu tingkat wujud ke tingkat wujud yang lain pada suhu dan tekanan yang tetap. Kalor laten ada 2 macamnya, yaitu 1. Kalor laten penguapan. Ialah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk merubah zat cair menjadi gas. Lalu yang kedua ada kalor laten peleburan, yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk merubah zat padat menjadi zat cair. Kalor sensibel ialah kalor yang dibutuhkan suatu zat untuk merubah temperatur zat tersebut. Hukum asas Blake menyatakan jika suatu benda dengan suhu yang berbeda dicampur, maka benda yang suhunya lebih tinggi akan memberikan kalor kepada benda yang suhunya lebih rendah, sehingga suhu akhir dari kedua benda menjadi sama. Yang selanjutnya, perpindahan panas. Pada umumnya, perpindahan panas dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, konduksi atau hantaran merupakan perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel karena adanya perbedaan atau selisih dari suhu. Untuk yang kedua, radiasi atau pancaran merupakan perpindahan kalor tanpa melibatkan medium. Dalam ruang hampa tidak ada materi memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi, sehingga perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi disebut dengan radiasi. Sedangkan yang ketiga dan yang terakhir, konveksi atau aliran merupakan perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel zat. Salah satu contoh yaitu pada air yang direbus. Lalu pada berikut ini terdapat grafik yang menjelaskan tentang temperatur dengan jumlah panas pada perubahan wujud. Nah, pada min 10 derajat sampai 0 derajat Celcius itu adalah temperatur dari benda padat atau wujud padat. Lalu selanjutnya, pada 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius adalah wujud dari atau temperatur dari wujud zat cair. Lalu selanjutnya 100 derajat ke atas itu adalah temperatur dari wujud zat gas atau uap. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami yaitu 1. Peleburan pada benda berwujud padat ialah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dan yang kedua, penguapan pada benda berwujud cair ialah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Saya rasa presentasi kami cukup sekian. Jika ada salah kata-kata, kami semua meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.